Halo guys, welcome to Refilms. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cinematic title animation di Adobe After Effects. Yang contohnya itu seperti ini. Nah, untuk mengikuti tutorial ini kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link di bagian deskripsi di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita masuk ke Adobe After Effects. Pertama kita bisa klik kanan, lalu pilih Import dan pilih File. Kita bisa select semuanya, lalu kita klik Import. Kemudian kita bisa klik di sini untuk buat komposisi baru. Kita namakan menjadi Main Comp dan ukuran Full HD, lalu frame rate 60 dan durasi 10 detik, lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa bikin komposisi baru lagi. Kita klik di sini, kita namakan menjadi Background. Oke, semuanya sama ya. Lalu, di bagian komposisi background kita masukkan foto dark BG ke bagian timeline. Lalu klik S untuk open scale dan atur scale-nya menjadi 80%. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik lagi untuk buat komposisi baru, kita namakan menjadi text. Kemudian kita klik OK. Lalu kita pilih teks. Kita di sini gue pakai font Montserrat Extra Bold ukuran 120, jarak antar kanan kiri itu -50 dan warna putih. Jika sudah kita klik dan kita ketikkan di sini akan gue ketikkan cinematic. Nah, jika sudah kita bisa ketengahin anchor point-nya, lalu kita klik align, kita ketengahin juga align-nya. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa masukkan tekstur teks ke bagian timeline. Lalu kita open scale, atur scale-nya menjadi 4%. Kemudian kita letakkan si tekstur teks ini di bawah teks cinematic. Lalu kita bisa pergi ke efek and preset dan cari efek nama itu CC Repeat Tile. Kita klik dan kita masukkan efek tersebut ke tekstur teks. Kemudian di bagian expand right-nya, gue akan taikan menjadi sekitar 8000 dan expand left-nya juga sama 8000 juga. Nah, kita bisa zoom. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan panjang dari teks kalian ya. Oke? Nah, jika sudah kita bisa Ctrl D untuk duplikat efek CC Repeat Tile-nya, kemudian kita klik reset. Dan di bagian expand down-nya kita naikkan menjadi 1000. Dan di bagian expand up-nya kita naikkan juga menjadi 1000. Sama seperti tadi, ukuran disesuaikan dengan tinggi teks kalian ya, oke? Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa ubah dulu track match tekstur teksnya menjadi alpha matte. Maka akan masuk ke cinematic teksnya itu. Lalu di bagian CC Repeat Tile 2 ini, tilingnya ubah ke checker flip V. Maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa cari efek curves dan masukkan ke tekstur teks. Lalu atur curve menjadi seperti ini. Di bagian bawah kita naikkan sedikit. Lalu di bagian tengah akan gua turunkan sedikit. Dan di bagian yang ujung atas ini akan gua naikkan geser ke kiri seperti ini. Maka nanti jadi kayak gini ya. Oke. Kita lihat perbedaannya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa ke bagian project dan kita bisa balik lagi ke bagian main comp. Lalu kita masukkan komposisi background ke bagian timeline. Lalu kita masukkan efek curves ke background. Lalu atur curve-nya kayak gini. Oke, kita gelapkan kayak gini ya. Kebawain sedikit, kemudian atasnya juga ke kiriin kayak gini. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa balik ke bagian project dan kita masukkan komposisi teks ke bagian timeline di atas background. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke efek and preset, kita cari efek Bevel Alpha. Kemudian masukkan efek tersebut ke komposisi teks. Nah, jadi 3D kayak gini nih ya, kita lihat perbedaannya. Nah, efek ini nggak usah kan atur-atur lagi, langsung aja kita ke efek preset lagi. Kita cari efek Drop Shadow. Masukkan efek Drop Shadow ke komposisi teks. Kemudian bagian softness-nya akan gue tekan menjadi 20. Kita lihat perbedaannya. Nah, kayak gini nih ya. Jadi dia nyatu sama background. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya gue akan animasikan teks cinematicnya ini. Kita pindah ke setengah detik, kita klik T untuk open opacity, nyalakan keyframe-nya. Atur opacity menjadi 0%. Kemudian kita bisa pergi ke detik kedua. Lalu opacity-nya kita atur menjadi 100%. Maka kita barusan bikin animasi seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti itu, selanjutnya kita bisa pergi ke efek and preset, kita cari efek CC Light Sweep. Lalu masukkan efek tersebut ke komposisi teks dan taruh di paling atas. Maka akan bikin efek kayak gini, cahaya kayak gini nih ya. Nah,
Selanjutnya di sini gue naikkan sweep intensity-nya menjadi 50 dan kemudian edge thickness-nya gue naikkan menjadi 5. Lihat perbedaannya, nah kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan animasikan efek sisi like sweep ini. Kita bisa pindah ke detik kedua. Kita nyalakan keyframe di bagian center. Kemudian kita U untuk buka keyframe ya. Dan kita atur sisi like sweep ini. Kita klik dulu efek sisi like sweep-nya, kita geser ya kayak gini. Geser ke situ, kemudian kita bisa pindah. Selanjutnya ke 3,5 detik. Kita maju 1,5 detik ya. Kita geser ke kanan seperti ini. Nah, kayak gitu kita bisa lihat animasinya tuh kayak gini. Nah, jadi kayak ada cahaya yang lewat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa duplikat efek ini menjadi 2 kali. Ctrl D 2 kali. Jadi 2 kayak gini nih ya. Oke, selanjutnya kita bisa atur keyframe di sisi like sweep 2 dan 3. Oke, klik U untuk buka keyframe-nya. Ini kepanjangan, oke. Ulang, kita klik U lagi. Kita tutup dulu, kita klik U. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa pindahkan si penggarisnya ini ke detik ketiga. Lalu atur di bagian sisi like sweep, keyframe itu mulai dari detik ketiga. Kita geser, kita zoom kayak gini. Nah, jika sudah seperti itu kita bisa pindah ke detik keempat. Dan kita geser sisi like sweep ketiga ini ke detik keempat. Oke, jika sudah seperti ini kita lihat. Maka nanti ada cahayanya itu ada 3 kali lewat ya. Nah, kayak gini. Oke, kita tutup jika sudah. Selanjutnya, kita bisa balik ke bagian project dan kita cari video namanya itu Atmos Fog. Kayak gini, video asap. Nah, video asap kayak gini, kemudian kita bisa ubah mode-nya menjadi screen. Kita menjadi screen jika sudah. Selanjutnya, kita atur opacity-nya. Klik T untuk open opacity, kita atur opacity menjadi 50%. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya kita bisa masukkan efek curves. Kita cari efek curves, kita masukkan ke Atmos Fog-nya. Lalu atur curve-nya di bagian bawahnya itu ke kanan seperti ini. Jadi sedikit gelap ya. Nah, kayak gini aja kita masukkan efek curve-nya. Selanjutnya gue akan duplikat si fog-nya nih, karena kan di situ cuma kanan doang. Kita duplikat, Ctrl D, kita open scale, kita klik S, kita unlink, kita klik. Lalu bagian kiri kita ubah menjadi -100. Jadi dia pindah ke kiri seperti ini asapnya ya. Oke, jika sudah kita tutup lagi, kita matikan audionya. Selanjutnya kita bisa balik lagi ke bagian project. Kemudian di sini ada video small beams, kita masukkan ke bagian timeline. Karena ini terlalu besar, kita ubah ukurannya. Ini kan video 4K, kita ubah, kita klik S, open scale, lalu atur scale-nya menjadi 50%. Jadi kayak gini, lalu ubah mode-nya menjadi screen. Nah, jadi kayak gitu ya. Kita matikan lagi audionya. Selanjutnya di sini gak akan gue masukkan video subtle dust. Oke, kita masuk ke bagian timeline. Lalu di sini kan durasinya nggak penuh nih ya. Kita bisa akali, kita klik kanan, pilih time dan pilih enable time remapping. Kemudian geser ke detik 10, kita geser kayak gini. Kemudian keyframe-nya kita geser kayak gini. Oke. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi videonya udah full ya. Lalu sama seperti tadi, kita matikan dulu audionya, ubah mode-nya menjadi screen. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya gue akan masukkan video lagi. Gue klik kanan, klik kanan new dan pilih adjustment layer. Kemudian klik enter, lalu namakan menjadi color correction. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke efek preset, kita masukkan efek curves ke bagian adjustment layer color correction ya. Kemudian kita ubah di bagian red-nya, di sini akan gue sedikit turunkan seperti ini. Lalu di bagian green-nya akan gue turunkan sedikit juga, tapi di atas red ya. Dan di bagian blue-nya akan gue naikkan seperti ini. Di bagian blue-nya akan gue naikkan menjadi seperti ini. Oke, maka akan berubah kayak gini nih ya. Nah, kenapa gue kasih color correction seperti ini? Supaya warna itu lebih sinematik ya kan, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, lebih bagusnya kayak gini kan. Oke, jika sudah di color correction seperti ini, selanjutnya kita bisa select semuanya. Kemudian kita klik kanan dan pilih pre-compose. Kita namakan menjadi all. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa toggle switches-nya ini, kita nyalakan 3D-nya. Kita klik kanan, new dan buat null object. Kemudian kita klik kanan, new dan pilih kamera.
Kita klik OK. Kamera itu taruh di atas all ya. Kemudian nullnya kita nyalakan juga 3D-nya dan kamera kita parent ke 0. Selanjutnya gue akan bikin ini video kayak zoom out gitu ya. Jadi kita ketik ke 0, kita klik nullnya, P untuk buka position, nyalakan keyframe-nya. Di bagian Z positionnya naikkan menjadi 200. Maka dia akan zoom sedikit seperti ini. Kemudian di detik ke-10 kita ubah Z position menjadi 0 lagi. Jadi akan ada animasi zoom out kayak gini. Oke, yang terakhir gue akan bikin black bar, tapi gue akan bikin ribet-ribet. Gue akan ke bagian project aja. Di sini udah ada foto black bar ya. Kita masukkan ke bagian timeline. Oke, jika sudah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah guys, tadi adalah bagaimana cara membuat cinematic title animation di Adobe After Effects. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa juga tanya-tanya gue di media sosial, udah gue taruh linknya di bagian deskripsi bawah. Oke, sekarang untuk kalian, always be creative.